Episode ke-155. Mereka menerobos masuk ke sebuah ruangan, tetapi lelaki tua dalam lukisan itu tidak berhenti. Ia segera memasuki ruangan lain. Kinmu mengejarnya dan, saat memasuki ruangan berikutnya, hampir bertabrakan dengan seseorang yang juga sedang berlari tergesa-gesa. Keduanya sama-sama terkejut. Tuan kultus setan surgawi, prajurit kekaisaran Barbardi. Reaksi Kinmu jauh lebih cepat. Saat mereka saling berpapasan, telapak tangannya langsung menghantam punggung lawannya. Badai 9 naga, ledakan keras bergema. Kekuatan telapak tangan Kinmu meledak berlapis-lapis. Gelombang pertama menghancurkan ki pelindung tubuh lawan. Gelombang kedua merobek otot-ototnya. Gelombang ketiga menghancurkan tulangnya. Gelombang keempat menghancurkan jantungnya. Dan gelombang kelima menembus dadanya. Darah menyembur keluar seperti naga merah yang menerjang ke depan. Baru saat itu prajurit Barbardi sempat bereaksi. Pelet pisaunya melesat ke udara dan berubah menjadi bilah-bilah melengkung yang tajam. Namun Kinmu sudah mencabut pedang Carve dan menebasnya. Dentang, pelet pisau itu terbelah dua dan hancur menjadi ratusan serpihan yang berjatuhan ke lantai. Ki vital prajurit itu buyar dan ia roboh tak bernyawa. Pangongsau terlambat selangkah. Saat ia tiba, Kinmu sudah membunuh bawahannya. Dengan marah ia berteriak, "Master Sekti Ken, itu anak buahku." Kinmu memasukkan kembali pedang Carve ke sarungnya dan berkata tenang, "Saat melihatku, dia langsung berniat membunuhku. Aku hanya membela diri. Jika aku tidak bergerak lebih dulu, mungkin akulah yang sekarang tergeletak di lantai." Ia melirik Pangongsau, "Kalau kau tidak puas, silakan berjalan di depan. Jika anak buahmu bertemu denganmu, mereka pasti tidak akan menyerang." Pangongsau langsung terdiam. Berjalan di depan berarti memperlihatkan punggungnya kepada Kinmu. Setelah melihat betapa cepat dan mematikannya serangan Kinmu, ia sama sekali tidak berani mengambil risiko itu. Selain itu, bagaimana jika ruangan berikutnya berisi naga kilin atau 2 kelelawar putih? Jika ia terjebak di antara mereka dan Kinmu, kematiannya hampir pasti. Namun membiarkan Kinmu memimpin juga bukan pilihan yang baik. Kinmu membuka pintu demi pintu tanpa pola yang jelas. Ia tampaknya belum sepenuhnya memahami struktur kapal ini. Jika terus mengikuti langkah Kinmu tanpa arah, Pangongsau bisa kehilangan semua perhitungannya mengenai tata ruang kapal. "Aku tidak bisa terus membiarkan bocah ini memimpin." Pangongsau segera membuka sebuah pintu dan berteriak, "Kesini!" Namun suara pintu lain terbuka terdengar dari belakangnya. Saat menoleh, ia melihat Kinmu sudah memasuki ruangan berbeda. Wajah Pangongsau langsung menggelap. Dengan kesal ia hanya bisa mengejarnya. Bagaimanapun, helm perak yang diduga menjadi kunci kapal itu masih berada di tangan Kinmu. Mereka memasuki ruangan berikutnya dan mendadak berhenti. Kinmu mengangkat kakinya. Ada cairan hijau lengket yang menempel pada sol sepatunya. Seluruh ruangan dipenuhi lendir hijau. Lantai, dinding, bahkan meja tertutup oleh zat aneh itu. Di tengah ruangan, lelaki tua dalam lukisan masih bergerak maju. Ia dengan hati-hati menghindari setiap bagian yang terkena lendir. Seolah cairan itu sangat berbahaya baginya. Sebagai sosok dari lukisan, jika tubuhnya menempel pada cairan tersebut, ia bisa terjebak selamanya. Pangongsau juga melihat lelaki tua itu. Matanya langsung menyipit. Ia mengibaskan benar 1000 belalang. Ratusan belalang terbang menyerbu ke depan. Namun pada saat yang sama, pedang terbang Kinmu melesat dan memblokir serangan itu. Pangongsau mendengus dingin. "Master Sekti Ken, bukankah kau berutang penjelasan padaku?" Kinmu menjawab santai, "Nama keluargaku Ken, bukankah itu sudah cukup jelas?" Jantung Pangongsau bergetar dalam. Sekejap ia memahami inti persoalannya. Makhluk mengerikan yang menunggu selama bertahun-tahun itu mencari seseorang bermarga Ken. Dan alasan mereka berdua terseret ke sini adalah karena mereka sama-sama memiliki nama keluarga. Ken, Pangongsau bukan orang bodoh. Pikiran-pikiran segera berputar di benaknya. Apakah pemilik kapal ini juga bermarga Ken? Apakah bocah ini berasal dari keluarga yang sama? Dia berasal dari desa Carve. Makhluk itu juga menunggu seorang pemuda bermarga Kin yang berusia 16 tahun. Kinmu juga berusia 16 tahun.
16 tahun lalu kapal ini jatuh ke tempat ini. Pasti ada hubungan antara semua kejadian ini. Ia menekan keterkejutannya dan menurunkan benar 1000 belalang. Kinmu juga menarik kembali pedang terbangnya. Sementara itu, lelaki tua dalam lukisan telah menemukan jalan lain dan memasuki sebuah pintu. Keduanya segera mengejarnya. Begitu pintu terbuka, mereka terkejut. Di hadapan mereka terbentang sebuah koridor panjang yang seolah tak berujung. Pamong Shou tercengang. Selama ini ia telah menghitung susunan ruang kapal menggunakan mantra integrasi ruang. Menurut perhitungannya, tempat seperti ini sama sekali tidak mungkin ada. Jika perhitungannya benar, mengapa koridor ini tidak muncul? Jika perhitungannya salah, bagaimana ia bisa menemukan lokasi jembatan kapal? Setelah berpikir sejenak, ia menyadari jawabannya. Struktur ruang yang selama ini ia hitung hanyalah lapisan luar untuk menipu para penyusup. Rahasia sebenarnya tersembunyi jauh di bawahnya. Bahkan, helm perak yang dimiliki Kinmu mungkin hanyalah umpan. Tatapan Pamong Shou berkedip. Untung Kinmu ada di sini. Jika tidak, ia mungkin tidak akan pernah menemukan tempat rahasia ini. Mereka mengikuti. Lelaki tua itu memasuki koridor. Di sepanjang dinding terdapat bekas-bekas pertempuran yang mengerikan. Jejak, telapak tangan, bekas senjata, luka, tebasan. Semua meninggalkan aura mengerikan yang masih bertahan hingga sekarang. Beberapa bekas bahkan memancarkan cahaya samar. Run-run rumit berdenyut di dalamnya. Seolah kekuatan penghancur yang terkandung di sana belum sepenuhnya lenyap. Kinmu dan Pamong Shou menahan napas. Ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh seni surgawi dan senjata surgawi. Bagi praktisi biasa, tempat ini adalah gudang harta karun yang tak ternilai. Siapapun yang mampu memahami rahasia dalam jejak-jejak tersebut, mungkin dapat menciptakan teknik hebat atau bahkan mendirikan tanah suci mereka sendiri. Namun mereka tidak berani berhenti. Musuh terbesar mereka masih berada tepat di samping. Jika salah satu mencoba berkultivasi atau memahami jejak itu sekarang, yang lain pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Selain itu, bekas-bekas tersebut sangat tidak stabil. Sedikit sentuhan saja mungkin cukup untuk memicu kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Koridor itu sempit, tetapi tampaknya tak berujung. Dari jejak-jejak di dinding, mereka dapat membayangkan betapa dahsyatnya pertempuran yang pernah terjadi di sana. Yang paling menakutkan adalah cara para dewa mengendalikan kekuatan mereka. Setiap serangan terkonsentrasi sempurna. Tidak ada energi yang terbuang sedikit pun. Seluruh kekuatan hanya meledak saat mengenai sasaran. Kontrol seperti itu berada di tingkat yang hampir mustahil. Kinmu dan Pamong Shou segera memahami manfaatnya. Jika dua orang memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi salah satunya mampu mengendalikan kekuatan dengan presisi seperti itu, maka ia akan jauh lebih mematikan dan mampu bertarung jauh lebih lama. Namun mencapai tingkat tersebut membutuhkan kemampuan perhitungan yang luar biasa. Bahkan para ahli Dao Sect belum tentu mampu melakukannya. Saat mereka terus berjalan, hembusan angin dingin tiba-tiba datang dari depan. Keduanya mendengus tertahan. Tulang-tulang mereka berderak. Itu bukan angin biasa, melainkan tekanan yang berasal dari aura dewa. Tanpa ragu, Kinmu berubah menjadi bayangan hitam dan menyatu dengan dinding. Pamong Shou segera menirunya. Mereka bergerak di dalam dinding sambil menghindari bekas-bekas serangan yang berbahaya. Tak lama kemudian, mereka menemukan sumber tekanan tersebut. Sebuah mayat dewa, kepalanya tertembus. Setengah tubuhnya telah membatu sementara setengah lainnya masih berupa daging. Jelas ia terbunuh sebelum proses pembatuan selesai. Keduanya terdiam. Pertempuran yang pernah terjadi di koridor ini ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Mereka terus maju. Beberapa puluh meter kemudian muncul mayat dewa kedua, lalu yang ketiga, keempat, dan semakin banyak lagi. Semakin jauh mereka berjalan, semakin berat suasana yang mereka rasakan. Akhirnya mereka tiba di ujung koridor. Sebuah pintu berdiri di sana. Krik, pintu itu terbuka sendiri. Kinmu ragu sesaat sebelum melangkah masuk.
Pamongso sengaja menunggu. Ia ingin memastikan tidak ada bahaya sebelum mengikuti. Setelah melihat Qin Mo baik-baik saja, barulah ia turun dari dinding dan masuk. Namun tepat saat ia hendak melangkah maju, pintu di belakangnya tiba-tiba menutup. Pamongso terkejut. Ia segera berbalik dan mencoba membukanya kembali. Pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Setelah mengerahkan tenaga beberapa kali, akhirnya pintu terbuka. Namun ketika melihat keluar, wajahnya langsung memucat. Di luar terbentang dunia Yodo yang gelap gulita. Bintang-bintang aneh berkilauan di langit yang suram. Yah, berdiri di geladak kapal harta karun itu, Qin Mo dan lelaki tua dalam lukisan telah menghilang tanpa jejak. Pamongso segera memahami apa yang terjadi. Saat pintu menutup, mantra ruang dan waktu di kapal telah berubah, memindahkan ruang yang terhubung dengan pintu tersebut. Tempat yang dimasuki Qin Mo bukan lagi tempat yang ia masuki sekarang. Sialan! Pamongso mengumpat marah. Ia berbalik dan membuka pintu sekali lagi. Namun koridor misterius itu sudah lenyap. Di balik pintu kini hanya ada sebuah ruangan biasa yang sama sekali berbeda.